mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya, baik. Hari ini hari apa, Nana? Hari Rabu. Hari Rabu kita ada jadwal pelajaran apa aja? Pancasila, bahasa Indonesia. Oke, untuk yang pelajaran pertama sesuai dengan susunannya kita belajar Pancasila dulu ya. Baik, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu sama-sama. Siapa yang kebagian jadwal pimpin doa hari ini? Ya, oke, silakan Kek pimpin doa nih. Ya. Duduk siap. Berdua dimulai. Tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Ya, tapi sebelum dilanjutkan dengan pembelajaran, biar semuanya semangat, 5C. Cerdas, ceria, luar biasa. Yes. Oke, kita nyanyi dulu deh, biar lebih semangat lagi belajarnya. Sama-sama semuanya ya.
bangun pagi, kedua ibadah ketiga, olahraga yang keempat, makan sehat bergizi yang kelima, belajar. Berarti kita sekarang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang tadi sudah kita rencanakan di awal, kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Silakan disiapin buku Pancasilanya. Sudah dibuka buku Pancasilanya? Udah. Nah, sekarang ya kita kamu lihat lagi catatan yang kemarin ya, buku yang kemarin. Coba ibu mau tanya, materi kemarin yang sudah kita bahas sama-sama tentang apa? Kedudukan Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Siapa yang masih ingat apa saja kedudukan Pancasila? Tuh. Siapa yang masih ingat apa saja kedudukan Pancasila? Tuh. Ayo sebutin. Sabian, silakan yang kecil. Pancasila sebagai dasar negara. Satu. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa, dasar negara. Terus apa lagi? Pancasila sebagai ideologi bangsa. Bisa sebagai ideologi bangsa. Apa lagi? Kedudukan Pancasila. Sebagai sumber dan segala sumber hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apa lagi? Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Itu adalah 5 kedudukan Pancasila. Pancasila itu sendiri apa sih? Artinya apa sih? 5 dasar. 5 dasar. Dan Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Betul, Adnan, ya. Siapa yang masih ingat ada berapa sila-sila dalam Pancasila? Ada berapa? 5. Ada 5. Satu. Tuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 4. Oke, sudah apa semuanya ya? Sila 5 sila dalam Pancasila. Siapa yang masih ingat Pancasila itu adalah ide atau pencetus dari seorang tokoh, siapa namanya? Insinyur Soekarno. Ide dari Insinyur Soekarno ya tentang Pancasila ini ya diumumkan tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 1 Juni tahun 1945. Sehingga sampai sekarang tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari apa? Hari Pancasila. Yang ada sebagai hari apa? Hari lahir Pancasila ya. Ya. Jadi Pancasila itu dasar negara Indonesia, memiliki kedudukan dan fungsinya di negara kita. Para pahlawan, para tokoh bangsa Indonesia sudah menyusun Pancasila beserta dengan nilai-nilainya, dan nilai-nilai Pancasila ini sudah sesuai dengan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia ya. Oke, sekarang kita lanjut materi kita pada hari ini masih tentang Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat ya. Coba kalian lihat dulu video pembelajarannya, disimak baik-baik. Halo anak-anak yang kece, siapa yang tahu apa dasar negara kita? Pancasila, Kak. Betul sekali. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dengan semboyannya yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu apa arti dari semboyan tersebut? Walaupun beda-beda, tetapi tetap satu, Pak. Ya, betul sekali, Nak.
Nah, sekarang coba jawab, apa saja 5 sila Pancasila? Iya, betul sekali. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, jelas ya, kalau nilai-nilai dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dari kelima sila Pancasila ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Pak Guru, apa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat? Wah, pertanyaan yang bagus, nah. Indonesia ditinggali oleh orang yang memiliki ragam agama atau kepercayaan. Sehingga penerapan nilai dari sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat adalah menjunjung toleransi dalam beragama. Artinya, kita tidak boleh menghina atau merendahkan agama atau kepercayaan orang lain. Tidak mengganggu atau melarang orang lain untuk beribadah dan menghargai perayaan dari agama yang berbeda. Penerapan nilai dari sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat adalah dengan saling menghargai dan tolong-menolong dalam kebaikan. Contohnya, menjenguk teman atau tetangga yang sakit, menolong orang yang kesusahan atau terkena musibah, atau saling menyapa dan bersikap sopan ketika bertemu siapapun. Selanjutnya, penerapan nilai dari sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat adalah membangun masyarakat yang rukun dan mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Ada yang bisa beri contohnya apa? Saya, Pak. Contohnya bersama-sama membersihkan lingkungan. Berteman dengan siapa saja, Pak. Betul, nah. Bapak tambahkan contoh lainnya ya. Cara lain mencintai bangsa dan tanah air, yaitu misalnya dengan melestarikan budaya daerah atau membeli produk asli Indonesia. Penerapan nilai dari sila keempat Pancasila di lingkungan masyarakat adalah membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dalam bermusyawarah, kita perlu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Tidak memaksakan kehendak sendiri, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, dan menerima dengan ikhlas keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah. Yang terakhir, penerapan nilai dari sila kelima Pancasila di lingkungan masyarakat adalah bersikap adil demi menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Contohnya, tidak merusak fasilitas umum seperti halte atau jembatan, menjaga kebersihan dan kelestarian alam, serta menjaga ketertiban dengan selalu mematuhi aturan. Sekarang sudah paham ya contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Sudahkah kamu menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupanmu dalam masyarakat? Kalau sudah, yuk share dengan teman-temanmu di kolom komentar tentang apa saja yang sudah kamu lakukan. Oke, sudah dilihat videonya dengan baik? Sudah. Oke, tadi katanya nilai-nilai Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Nilai sila yang pertama apa tadi? Ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, yang keempat apa? Kerakyatan. Yang kelima, apa?
bukan sakit. Ada lagi yang mau nambahin? Apa ya? Yang termasuk contoh yang termasuk nilai sila kedua. Nilai kemanusiaan Caca nambahin lagi? Bersikap sopan, ya mau menyapa, kemudian saling membantu dan menolong, itu termasuk nilai contoh dari nilai kemanusiaan. Ada apa Haika? Bentar. Ya, aja. Baik, dan sekarang yang ke nilai sila yang ketiga. Nilai sila yang ketiga apa? Persatuan. Nilai persatuan. Tadi kira-kira contohnya apa, siapa yang tahu? Kau Ike. Persatuan. Gotong royong. Bersama-sama bersih lingkungan. Oke. Kesediaan apa? Melestarikan budaya daerah. Melestarikan budaya daerah. Boleh kira? Berteman dengan siapa saja tanpa memilih-milih dan membeda-bedakan. Lihat. Membeli produk asli Indonesia, betul sekali. Keke, apa ke? Contohnya yang sila ketiga. Menghargai perbedaan budaya dan agama orang lain. Masih berkaitan ya, boleh. Jawab apa? Mana contohnya sila ketiga? Nilai kerja bakti. Ya, mengutamakan kepentingan bersama. Betul sekali Bakir ya. Nah, itu contoh dari nilai sila ketiga yang bermakna persatuan dan cinta tanah air. Nilai yang keempat, sila keempat apa ya? Musyawarah. Ya, musyawarah. Apa kira-kira contoh yang termasuk? Bertanggung jawab. Berdiskusi. Berarti gimana aja? Semua orang boleh berpendapat. Boleh. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ya, dijam dulu apa? Tidak memaksa kehendak. Cici. Menghargai, menghormati pendapat orang lain, betul banget. Keke mau nambahin? Tidak jadi oleh kan? Ya, nambahin. Yang kencang. Tidak memaksakan Tidak memaksa kehendak sendiri, betul. Ya, Lutfi nambahin ya. Menerima keputusan hasil musyawarah dengan ikhlas, bertanggung jawab. Ya, oke. Kemudian memberikan kesempatan pada orang lain untuk bermusyawarah dan berdiskusi. Jadi ya nanti ya kalian kalau misalnya sedang ada tugas kelompok, berdiskusi, presentasi, biasakan kita harus menghargai pendapat orang lain. Kalau temannya lagi bicara, lagi bertanya, lagi mengemukakan pendapat, saran, jangan dipotong, jangan di-cut, juga jangan diledek, ya. Nah, tapi kita hargai, kita dengarkan pendapatnya, usulnya, pertanyaannya apa, kita dengerin. Seperti itu. Siapa tahu itu jadi informasi yang berguna buat kita, ya. Nah, itu yang termasuk contoh dari nilai sila keempat. Sekarang nilai sila yang kelima tadi apa?
Beribadah sila keberapa itu? 1. Terus apa lagi? Yang udah dilakukan dan hari ini tadi pagi sebelum dari rumah sebelum berangkat sekolah. Minta izin sama ibu berangkat sekolah, berarti masuk sila keberapa? Ayo, minta izin mami sama orang tua mau pergi sekolah, masuk sila keberapa ya? Sila ke? Sila ke? 3. Berapa ya? 5. Oke. Yuk, Caca, mau ngapain? Doa bersama tadi sebelum belajar. Ya, masuk sila keberapa? Sila ke-1. Betul. Apa lagi ya? Hari ini yang sudah kita laksanakan, kita amalkan ya. Nilai sila Pancasila. Termasuk sila yang keberapa aja? 5. Tidak buang sampah sembarangan, tapi buangnya pada tempatnya. Sudah mengamalkan nilai sila ke-5. Oke, berarti kalian semua sudah paham dan sudah mulai menerapkan ya nilai-nilai sila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ibu mau kasih tugas nih supaya kalian bisa lebih paham ya, bisa lebih mengerti bagaimana sih menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu kasih tugasnya secara kelompok ya. Oke, secara berkelompok. Nah, ini sudah disesuaikan dengan kelompoknya. Kerjakan dengan kelompoknya. Ya, tugasnya apa? Di sini tugasnya ibu mau ini ada LKPD ya. LKPD-nya ibu kasih keterangan tulisan sila, tapi yang pakai lambang. Masih ingat lambang bintang berarti sila keberapa? 1. Kalau rantai sila ke-2. Lambang pohon beringin sila ke-3. Kalau lambang kepala banteng sila 4. Kalau lambang tali dan kapas sila ke-5. Nah, di sini dia LKPD-nya sudah dikotak-kotakin ya. Nanti diisi sama apa, Bu? Bu Cucu punya gambar. Nah, gambarnya nanti kalian gunting. Ya, guntingnya nanti disiapin. Setelah digunting, kamu pilih gambar yang mana yang sesuai dengan pengamalan nilai Pancasilanya. Ya, bisa ya? Nanti di lem, setelah gunting ditempel di lem sesuai dengan kotak-kotak yang tepat nilai Pancasilanya. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, ibu bagi. Kelompok Kevin dulu. Ditulis dulu di atas nama anggota kelompoknya. Udah ya. Udah sama dengan kelompok nanti bagi bukunya ada.
Ya, digunting. Terus nanti ditempel gambarnya di bawah gambarnya, kasih keterangan ya. Itu kegiatannya apa? Berdoa, apa menolong, apa bakti sosial. Yang rapi mengguntingnya sama menempelnya. Setelah ditempel nanti bawahnya ditulis keterangannya ya. Misalnya kegiatannya apa? Sedang beribadah. Tulis. Gunting lain tadi ada dia. Itu pintar ya. Ditulis dulu KPD-nya, nama sama nama Urutnya mau tuh. Kamera balik di kamera. Ya, coba. Boleh tandain dulu, boleh digunting dulu. Bilang yang pertama nanti. Ini tiga nih. Ya. Ditulis nama kelompoknya udah. Oke, di bawahnya kasih keterangan. Ditulis itu kegiatannya apa. Ya. Apa kegiatannya? Sedang mengaji membaca Al-Quran. Ditulis di bawah ya. Ya. Ini masih ada. Sila ketiga. Jangan
berarti kan bersikap prima, tidak? Jelasin ya, apa kelompok yang sudah selesai nanti presentasi. Aku berarti hidup hemat, tidak boros. Berapa ya? Nanti bisa jelasin. Kenapa kamu pilih sila 3? Kenapa kamu pilih sila 5? Kasih keterangan ya. Dikasih nama kelompoknya. Gambarnya jangan sampai hilang ya. Satu kelompok gambarnya. Ya, satu kelompok ada 12. Jangan sampai hilang gambarnya. Ada 12. Jangan sampai hilang tetap mencegah. Menabung berarti bersikap hidup hemat, tidak boros. Maksudnya tidak boros, hidup hemat, menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan. Ya, menabung berarti kalian menggunakan uang yang kamu punya sesuai dengan kebutuhan. Tidak boros, berarti sila keberapa tuh? Tidak boros, sesuai kebutuhan. Ya. Itu bagi-bagi sembako. Mana? Bagi-bagi ya, bagi pas. Bagian keempat, di sila kedua kita memilih berbagi sembako. Karena apa? Kita juga mempunyai rasa manusiawi. Yang ketiga, yang pertama, kita memilih bekerja sama. Yang kedua, kita memilih pilihan yang sama. Kita memilih Gotong royong. Kenapa kerjasama gotong royong? karena di istilah ketiga menunjukkan persatuan Indonesia, berarti kita harus bersatu dalam apapun. Ya, Mengerjakan.
bergotong royong, bergotong royong, bekerja sama, dan ingin bersama. Lanjut. Silakan Pak. Keempat, kita memilih menabung. Karena apa? Menabung itu adalah hal yang bijaksana. Di sila kelima, pertama, kita menjadi sabar dalam mengakui. Karena apa? Kita harus ada dalam rumah. Yang kelima, yang ketiga, memberi pendapat. Bagaimana memberi pendapat yang tidak tahu dan menerapkan memberi pendapat adalah menghargai atau menghargai. Jangan dari kelompok yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tadi dulu kan? Ada yang mau kasih, ada yang mau bertanya dengan kelompok bagian atau kasih pendapat? Ayo. Ini diskusi. Kelompok kamu apa? Oke. Ada yang mau bertanya, Pak? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, Ibu yang mau tanya. Tadi Bakir pilih kelompok Bakir ya. Pilih yang menabung itu masuk ke sila keempat. Bisa jelaskan kenapa Bakir pilih menabung itu masuk sila keempat? Karena sila keempat menunjukkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan musyawarah dan kerukunan. Karena itu, menabung adalah hak yang bijaksana. Menabung adalah termasuk sesuatu yang bijaksana. Bijaksana berarti mencerminkan nilai musyawarah. Seperti itu. Nilai-nilai musyawarah. Dalam bermusyawarah kita harus bijak. Gitu. Nah, menabung juga katanya sikap yang bijak. Boleh. Seperti itu, ya. Nah, asalkan kalian bisa menjelaskan. Oke, ada yang mau bertanya, Pak? Tidak? Ya, beri tepuk tangan buat kelompok Bakir. Kasih tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih untuk Bakir dan kawan-kawan. Kalau sudah dirapikan, boleh nanti LKPD-nya kumpulin di meja Bu-Juju ya. Silakan sekarang kelompok siapa? Masya, sudah selesai presentasi ya. Yang lainnya boleh duduk. Kelompok lain boleh duduk. Ya, Krisna duduk. Iman mau maju. Ya, duduk dulu. Duduk dulu. Gantian. Ya, ingat sesuai dengan pemahaman nilai Pancasila. Sabar menunggu antri untuk bergantian. Ya, buang tempat sampah. Ya, sampahnya dibuang tempat sampah. Oke, teman-teman, kita simak sekarang. Mohon untuk tertib. Adnan, Haikal. Ya, untuk tertib kita lanjut presentasi kelompok Masya. Siapa yang mau bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari Kenapa masuk ke dalam kamar?
Sila keduanya apa? Boleh pegang di Indonesia. Bertemu teman yang sakit, memberi obat sehat, memberi sembako. Kenapa pilih itu? Ayo, jelasin. Kenapa pejabatnya masuk sila ketiga? Kenapa masuk sila ketiga? Alhamdulillah tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil tugas diskusi kelompoknya tentang apa tadi? Diskusi kelompoknya tentang nilai-nilai Pancasila yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi nilai-nilai Pancasila nilainya yang pertama nilai apa? Yang ketiga yang keempat bermusyawarah yang kelima nilai keadilan. Nah, supaya kalian bisa terus apa? Kita nyanyiin dulu sama-sama lagu nilai-nilai Pancasila. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, seandainya ya ada orang atau kelompok masyarakat yang tidak mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, kira-kira apa yang akan terjadi? Ayo, kacau, bisa kacau. Apalagi jika tidak ada yang mau mengamalkan nilai sila Pancasila, agama, ekonomi bisa bertambah buruk. Kenapa Bakir? Menurut Bakir, kalau tidak bisa mengamalkan nilai Pancasila, ekonomi akan buruk. Alasannya apa? Betul, boleh ya. Kalau misalnya sila keempat atau sila kelima tidak adil, ya sila keempat tidak mau bermusyawarah berbagi tugas, sila kelimanya tidak adil, ya, nah, dan bersikap buruk, jadi koruptor, ya bisa merugikan mereka. Ada lagi misalnya hilangnya rasa persatuan kata Eca bisa
tugasnya. Cak, boleh bantu? Kan di sila ketiga itu maknanya harus bersatu. Kalau kita tidak rukun, ya, gitu ya saya. Kalau kita tidak rukun, tidak akur, maka tidak akan ada persatuan. Nah, ibu tanya, kalau tidak ada persatuan atau persatuan di sekitar kita, di negara kita sudah terpecah, apa yang akan terjadi? Tidak ada rasa toleransi. Apa lagi? Tidak ada rasa toleransi. Apalagi kalau sudah tidak ada rasa persatuan, apa yang akan terjadi? Bisa banyak orang. Apa tadi? Banyak pertentangan, saling narsis katanya. Oke, bisa menang, bisa dekat, mudah diadu domba. Ya, artinya kita bisa dikuasai lagi ya oleh orang yang berniat jahat dengan kita. Tapi kalau misalnya kita dijajah lagi oleh bangsa yang sedang menjajah sampai seperti ini ya. Jadi harus senantiasa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya lingkungan kita tetap aman, damai, negara kita juga sama ya. Negaranya menjadi negara yang aman dan damai. Oke, nah sekarang Ibu mau kasih tugas ke kamu semua. Tadi sudah tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya sudah dikerjakan sama-sama. Bagaimana? Paham dengan tugas kelompoknya? Sama. Oke, sekarang tugas individu. Tugas individunya apa, Bu? Karena kamu semua sudah punya buku, ya, buku paket pena. Dibuka halaman 50. Buka halaman 50. Di halaman 50 ada latihan soal formatif. Sudah dilihat? Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan soal formatif individu nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 4. Yes, sampai nomor 4 aja. Silakan kerjakan di buku masing-masing. Sesuaikan materi yang sudah dicatat. Ya, Pancasila. Ya, oke. Boleh diterangkan dong, boleh sampai sendiri. Bisa ya, Mak? Ini buku tulis. Tindakan yang Pancasila kedua. Ya, udah selesai tugas individunya. Sudah ada yang belum? Oh, sudah. Mikai sama Lula sudah selesai. Ya, silakan gugurin di meja Ibu yang tugasnya sudah selesai. Ya, yang belum selesai segera diselesaikan. Ibu kasih waktu 7 menit lagi ya. Oke. Duduk sih.
pembelajaran Pancasila sudah diselesaikan dari awal sampai akhir. Tadi yang kita pelajari itu adalah tentang nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan di mana? Di mana aja? Di mana saja? Di mana? Kira-kira apa yang bisa kamu pahami dari materi pemahaman nilai Pancasila ini? Yang dapat kamu pahami dan kamu ambil kesannya. Kita harus saling tolong menolong. Apalagi tidak boleh berpilih-pilih teman. Apalagi kalau di rumah bagaimana? Berdoa kepada Tuhan. Harus rajin berdoa dalam melakukan ibadah. Harus menghormati orang membantu orang tua, harus mau membantu orang tua, harus rajin beribadah. Baik. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini dengan materi yang tadi Ibu bagikan? Seru, ya. Oke. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa menyemangati untuk kembali belajar di mata pelajaran berikutnya. Ya, baik. Untuk pelajaran Pancasila sudah selesai, Ibu akhiri dan kita lanjutkan dengan mata pelajaran berikutnya. Apa